Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teacher Lara. Baiklah, hari ini kita akan membahas induksi matematika, subjudulnya bentuk pertidaksamaan. Jadi di video ini kita akan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematika bentuk pertidaksamaan. Oke, kita sebelum masuk ke inti dari materi ini, Ananda harus paham beberapa persepsi. Yang pertama, kita kerjakan 6 soal ini terlebih dahulu. 2 pangkat K dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Ini adalah bentuk pangkat. Untuk menyelesaikan ini, Ananda sebenarnya harus tahu dulu sifat eksponen, yang mana sifat ini sudah dipelajari di kelas 9. Nah, yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N berarti sifat perkalian bentuk pangkat, itu tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Tapi syaratnya harus bilangan pokok yang sama yaitu sama-sama A. Kalau dibagi, tinggal kita kurangkan pangkatnya, M kurang N. Nah, kalau yang ketiga, sifatnya itu adalah A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya tinggal dikali. Keempat, ada 2 bilangan pokok AB dipangkatkan M, berarti pangkatnya milik A dan B. A dipangkatkan M dikali dengan B pangkat M. Nah, begitu juga yang pembagian, berarti diuraikan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, silakan Anda catat. Untuk menjawab soal pertama, ini akan sering ditemui nanti di materi pertidaksamaan induksi. 2 pangkat K dikali 2 pangkat 2, maka kita bisa pakai sifat pertama, yang mana bilangan pokoknya 2, pangkatnya K sama 2, itu kita tinggal tambahkan menjadi 2 pangkat K tambah 2. Nah, begitu ya. Nah, begitupun sebaliknya, jika misalnya ada tambahan ya, ada 3 pangkat K tambah 1, berarti bisa diuraikan menjadi 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Kebalikannya ya. Yang kedua, istilah titik-titik ini dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada tanda pertidaksamaan itu ada 4 atau ada 6 ya, 4. Ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama, kurang dari atau sama. Nah, untuk yang pernyataan kedua, K titik-titik K tambah 1, di mana K anggota bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika K ini bilangan asli, maka pernyataan yang tanda yang cocok bagian ruas kiri K, sementara ruas kanan K tambah 1. Mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar ini, karena ditambah 1. Maka tanda yang lebih cocok adalah kurang dari. Nah, untuk yang ketiga, K sama 3K. K sama 3K, kita perhatikan aja koefisiennya. Di sini 1K, ini 3K. Karena K tadi bilangan asli, maka yang lebih besar adalah 3, karena dikali 3, sementara kalau ini K dikali 1, tentu yang lebih besar yang dikali 3. Maka tanda yang cocok di sini adalah kecil. Lebih besar ini. Nah, untuk pernyataan keempat masih sama, tadi K adalah bilangan asli. Di ruas kiri kalau kita perhatikan ini 3 pangkat K ditambah 1, sementara di ruas kanan 3 pangkat K ditambah 6. Nah, tentu yang lebih besar adalah penjumlahan jika ditambah 6. Tandanya adalah tetap kecil. Oke. Alasannya karena di ruas kiri cuma bertambah 1, di ruas kanan bertambah 6, maka akan yang lebih besar bertambah 6. Yang kelima, yang juga harus Anda pahami sebelum masuk ke materi ini, A pangkat M. Sifat eksponen, oh ya tadi kita udah bahas mengenai sifat eksponen. A pangkat M itu sendiri artinya adalah kita mengalihkan A, bilangan pokok A sebanyak M suku. M faktor. Jadi ada banyaknya ada M. Nah, sederhananya gini, 2 pangkat 3, berarti kita kalikan 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya 8. Nah, selanjutnya, ini juga penting untuk Anda catat sifat-sifat pertidaksamaan.
Di sini ada pernyataan A besar dari B besar dari C. Berarti kalau secara keseluruhan di antara tiga bilangan ini yang lebih besar adalah A, ya kan? Baru B, baru C. Maka kalau berurutan seperti ini bisa kita ambil kesimpulan A udah pasti besar dari C. Nah, gitu ya. Atau yang satu lagi A kecil dari B, kecil dari C. Nah, berarti kesimpulannya A kecil dari C. Sifat yang kedua ada A kecil dari C. Nah, A kecil dari B. Kemudian ada suatu bilangan C yang mana C besar dari 0. C besar dari 0 itu artinya C bilangan positif, lebih dari 0 ya. Jika kita tambahkan kedua ruas dengan C, berarti adil nih. Berlaku sifat adil, ruas kiri ditambah C, ruas kanan juga ditambah C. Maka tanda tidak akan berubah karena ini bilangan positif. Atau C juga kecil dari 0 berlaku hal yang sama ya. Tetap tandanya kecil. Nah, kalau yang sifat ketiga, ini hanya berlaku untuk C besar dari 0. Ya, kayak bilangan positif sama-sama ditambahkan ke sini, maka tanda tidak akan berubah. Selanjutnya, kalau ada A kecil dari B dan kemudian ada nilai C yang besar dari 0. Kita kalikan A dengan C, ruas kiri, ruas kanan juga dikalikan dengan C, tanda tetap kecil, tidak akan berubah. Tetapi yang harus Anda perhatikan di sini, jika A kecil dari B, lalu C-nya kecil dari 0, berarti ini kan negatif ya. Nah, kata kuncinya jika mengalihkan dengan suatu bilangan negatif, kan C tadi negatif, A kali C, lalu B kali C, maka tanda harus berubah. Yang mana dia awalnya kecil berubah jadi besar. Itu juga sebaliknya. Nah, kita masuk lagi ke inti dari materi di video ini. Induksi matematika dalam bentuk pertidaksamaan. Kita bahas contoh soal pertama. Buktikan N kecil dari 3N, N lebih kecil dari 3 pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Berarti bilangan asli N dimulai dari 1. Nah, kita tahu bahwa langkah untuk induksi matematika itu ada 2. Langkah pertama itu kita asumsikan ada pernyataan PN, di mana PN itu yang ada di soal. Pernyataannya N kecil dari 3 pangkat N. Nah, untuk langkah pertama di induksi matematika, kita periksa apakah benar untuk N sama dengan 1. Pernyataan ini N1 berarti 3 pangkat 1. 1 kecil dari 3. Pernyataan ini benar. Oke. Di langkah kedua pada induksi matematika, pembuktiannya, kita asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Jadi pernyataan N sama dengan K berarti PK ya. Oke, ini PN aja gini. Maka pernyataan PK itu berdasarkan dari PN yang tadi, kita ganti N-nya dengan K. K kecil dari 3 pangkat K. Ini pernyataan ini udah diasumsikan atau udah dianggap benar. Lalu akan dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Berarti bentuk yang mau kita buktikan PK tambah 1. Nah, kita tinggal ganti N-nya dengan K tambah 1. Berarti K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 1. Oke, proses pembuktiannya. Nah, coba perhatikan. Di sini kita mulai dari asumsi tadi, bergerak dari yang kita anggap benar dari pernyataan ini. Ini kita jalankan sehingga ketemulah hasil akhirnya. Oke, kita tulis yang kita asumsikan tadi. K itu kecil dari 3 pangkat K, ya kan? Nah,
Karena kita menginginkan ruas kiri yang akan dibuktikan itu K tambah 1, maka kedua ruas kita sama-sama tambah 1. Ini tambah 1, ini juga tambah 1. Tanda tidak berubah sesuai sifat tadi. Nah, tinggal kita ruas kiri udah sama dengan yang mau dibuktikan, ruas kanan belum ya. Nah, tinggal kita uraikan ini. K tambah 1 itu akan kecil dari 3 pangkat K tambah 3. Kenapa? Karena kita tahu di sini alasannya 3 pangkat K tambah 1 pasti lebih kecil dari 3K pangkat 3. Jadi tidak masalah kita merubah ini dengan 3. Tandanya tetap kecil gitu ya. Lalu, ini alasannya ya. Lalu, karena 3 kecil dari 3 pangkat K, udah pasti ya. Ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat K, pasti kecil. Nah, ini kita bisa rubah ini menjadi K tambah 1 kecil dari 3K pangkat 3 3 pangkat K tambah 3 kecil dari yang 3 tadi kita rubah jadi 3 pangkat K. Oke, kita lanjutkan. Di sini K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 3 kecil dari 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Boleh kita tambah lagi 3 pangkat K karena tidak akan mempengaruhi tanda. Jadi berdasarkan sifat yang tadi, maka kita bisa ambil kesimpulan ini A, ini C yang tadi. Berarti K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Ada 3 buah. 3 buah penjumlahan berarti itu ada 3 dikali 3 pangkat K. Pangkat K 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat K berdasarkan sifat eksponen, maka jadinya 3 pangkat K tambah 1. Nah, berarti sudah terbukti bahwa K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 1. Nah, ini kesimpulannya. Jadi terbukti benar berdasarkan. Kita lanjutkan contoh soal kedua. Buktikanlah untuk setiap bilangan asli M besar sama 4 berlaku 3N kecil dari 2 pangkat N. Oke, kita jawab. Langkah pertama, kita asumsikan pernyataan ini dengan PN. Jadi PN itu 3N kecil dari 2 pangkat N. Nah, kita cari nilai P4. Berbeda dengan sebelumnya, ini bukan berarti salah, karena basis yang digunakan di sini N-nya dimulai dari 4. N lebih dari atau sama 4, berarti dimulai dari 4. Bukan lagi 1 seperti sebelumnya ya. Maka 3 kali 4 kecil dari 2 pangkat 4. 3 kali 4, 12, 2 pangkat 16. Benar ya. Kita lanjut ke langkah kedua, langkah induksi lagi. Asumsikan PK benar. PN N sama dengan benar. Dimana PK itu sendiri bunyinya adalah 3K kecil dari 2 pangkat K. Oke, kita bergerak dari sini untuk membuktikan, akan dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Bentuknya adalah PK tambah 1, 3 dikali K tambah 1, kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Banyak. Oke. Nah, di sini karena 3 itu kecil dari 2 pangkat K. K tadi kan dimulai dari 4. 3 pasti kecil dari 2 pangkat K. Kita bisa rubah ini menjadi 2 pangkat K dikali
ditambah 2 pangkat K. Nah, begitu ya. 3 dikali K tambah 1, ini tinggal kita rubah bentuknya. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Menjumlahkan 2 suku berarti ada 2 dikali 2 pangkat K. Sama kayak gini. 2 tambah 2 itu kan sama kayak 2 kali 2. Atau 3 tambah 3 tambah 3 itu tambah 1 lagi 3 misalnya. Ini ada berapa suku? 4. 4 kali 3. Nah, ini berarti ada 2 suku, makanya 2 ini muncul dari jumlah suku. Kita sederhanakan lagi. Ini 1, ini K. Kalau dikalikan sifat eksponennya pangkat kita tambahkan. Nah, terbukti ya benar. Karena kita udah PK tambah 1 berarti terbukti benar. PK tambah 1 benar. Tadi PK udah benar, PK tambah 1 benar, berarti berdasarkan angka 1 dan angka 2. Nah, jadi boleh kita teruskan jadinya berdasarkan angka 1 dan 2 pernyataan PN tadi, di mana 3 dikali N kecil dari 2 pangkat N, untuk N-nya lebih besar dari 4 terbukti benar. Nah, kalau kita cobain 5 apakah benar? 3 kali 5 kan 15 tuh, kecil dari 2 pangkat 5 32. Nah, jadi semua N yang lebih dari besar 4, lebih besar dari 4, kita substitusikan ke sini, selalu tandanya menjadi kecil ya. Oke, baiklah, sekian video hari ini. Semoga Anda paham. Untuk soal latihannya Ibu kirim ke GCR.